di dalam langsung. Iya bang, iya bang. Ya, harus sampai terasa loh mas, harus terasa loh. Ini bukan teori loh ya, harus nyata. Iya, iya, iya. Ya, Tuhan itu nyata mas, sungguhan, lebih nyata dari air. Kalau Mas Jainul Hasan haus, terus minum air, hausnya langsung hilang kan? Iya, Langsung seketika hilang, ya, nggak pakai seketika. teori lagi, nggak insya Allah minum sekarang mudah-mudahan hausnya hilang 2 hari lagi, nggak, langsung. Nah, Tuhan yang asli ini lebih nyata dari air mas, lebih berkuasa dari air. Nah itu harus terasa. Lebih berkuasa. Oh, Mas sudah merasakannya sendiri dah ya, sudah membuktikannya sendiri ya. Iya dong, bersama kita bisa ngomong, sekarang kita bisa ngomong, mulut kita bisa bersuara, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kan karena bersama-sama dia. Oh, Iya kan? bersama dia ya. Iya dong. Mas, Oh iya. Mas Ini, sekarang bisa nelpon saya, kan karena bersama-sama zat Allah. Kurang jelas apa coba? sama-sama. Iya kan? Oh iya. Misalnya gini bang, saya sudah lama itu saya nggak sholat, lama dah bang di rumah bang. Saya lama nggak sholat dah. Kalau saya pikir-pikir sholat itu apa gunanya itu? Saya nggak lama dah melakukan ritual gitu ya. Cuma kadang kalau di Ramayan tuh ya di masjid saya kadang ya ngebunglon istilahnya itu, ikut-ikutan cuma. Tapi kalau secara pribadi nggak ada yang tahu ya saya nggak sholat dah, lama dah bang. Apalagi kayak Ustadz Malaysia itu yang pernah bilang sholat selesai masalah. Saya ngerasakan sendiri nggak selesai-selesai masalah bang. Malah tambah ruwet tuh. Iya. Jadi buat saya pikir buat apa saya sholat juga, ada bedanya juga. Apalagi saya sering nonton channelnya Bang Herman Sambek itu bang. Bang Herman Sambek ya. Iya. Iya. Saya sudah kayak Bang Herman itu 25 tahun apa katanya nggak sholat, tapi nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dipikir-pikir nggak diasap, nggak diapa-apain, itu kan cuma doktrin bang. Doktrin pembodohan kalau menurut saya. Nggak ada buktinya, nggak percaya juga saya ada. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke sahabat-sahabat, ini ada telepon, kita angkat dulu ya. Di WA-nya tulisannya Jainul Hasan. Langsung kita angkat ya. Halo bang. Iya, halo, selamat sore. Dari mana ini? Saya dari Situbondo bang. Dari Situbondo. Ya, silakan. Iya. Ini. Maaf ya kalau ngeganggu ini ya. Soalnya saya sudah berapa kali nelpon ini bang. Baru sekarang dibalas ini. Diangkat ya. Tuhan ini, alhamdulillah nih. Baru sekarang saya angkat. Baru dijawab ini bang. Makasih ya bang. Iya, sama-sama. Gimana? Siapa namanya, siapa? Iya. Halo. Nama saya Zainul Hasan bang. Zainul Hasan. Oh iya, Halo, gimana halo. Mas Hasan? Nama saya Zainul Hasan. Iya, Zainul silakan. Halo. Mana bang? Halo. Iya, silakan disampaikan. Halo. Apa yang mau disampaikan Mas? Benda apa ya? Saya sudah lama ngikuti channelnya Mas Frans Donald itu ya. Sudah lama ngikuti, terus sebenarnya saya itu apa ya? Sudah lama nggak kerasan di agama ini bang. Di agama Islam ini sudah lama nggak kerasan ini. Cuma saya itu takut tuh bang. Saya itu ingin tanya sama abang itu, kasih saran itu, saya kasih inspirasi itu, semangat gimana caranya itu ya. Takut dikucilkan saya itu bang. Iya. Takut bang. Iya. Pertama sudah lama pengen keluar, sudah lama itu bang. Cuma takut dikucilkan. Di sini banyak mayoritas itu penduduknya beragama Muslim itu. Gimana ya? Menurut abang gimana itu? Coba kasih sama saya bang. Kasih saran tuh gimana tuh? Iya, bentar ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banget ya Mas Zainul Hasan sudah menghubungi. Dan yang kedua, saya minta maaf karena tadi sempat telepon tidak terangkat. Kemudian saya waktu buka WA, saya lihat juga ada voice note ya, ada beberapa pesan suara, tapi belum saya dengar. Ya. Jadi saya minta maaf. Iya, saya minta maaf. Mungkin sibuk kan.
Iya, iya. Iya, Saya minta mungkin maaf. sibuk. Ha. Gak apa-apa, dah, gak apa-apa. Tetapi terima kasih Mas Zainul sudah mengikuti channel Warta Kabar Baik dan kemudian mau curhat ya, membagikan ini. Jadi begini, Iya, iya, iya. saran saya yang paling gampang ya. Jadi mulai hari ini sering-sering Mas Zainul Hasan, kalau bahasa Arabnya itu bertahanuts ya, atau meditasi atau samadhi. Intinya adalah rasakan. Jadi gini Mas. Gimana, Bang? Tuhan yang asli, yang dalam bahasa Arab kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagaimana tertulis dalam Al-Quran ya. Dia adalah zat yang beserta kita dimanapun kita berada. Itu di surat Al-Hadid ya, surat 57 ayat 4. Iya, Bang. Ya. Iya, Bang. Nah, jadi intinya, jadi poin yang paling penting adalah Mas Zainul Hasan harus sampai merasakan itu. Yang perlu saya tegaskan, jadi yang ditulis di Al-Quranul Karim itu 1000% benar. Ya, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Surat 50 ayat 16, surat Qaf ayat 16. Nah, jadi iya, Bang. Jadi sumber segala keberanian, sumber segala cinta, sumber segala rasa, hilangnya rasa takut, sumber segala kemuliaan, sumber segala yang kita butuhkan, itu kan Allah atau Tuhan itu sendiri. Nah, kabar baiknya ya, kabar baiknya dia itu tidak jauh, Mas. Kita tidak perlu nyebrang rumah ke tetangga, nggak perlu keluar kota, nggak perlu nyebrang pulau, enggak. Tapi dia berada lebih dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Oh. Ya. Iya. Ya. Bang, enggak gini, Bang. Sebentar. Saya itu sempat kecewa, Bang. Iya, tak lanjutkan dulu. Iya. Ya, saya lanjutkan dulu pelan-pelan ya, tenang, sabar. Nah, intinya kalau Mas Zainul Hasan sudah bisa merasakan, ya, intinya kalau sudah bisa merasakan Allah itu, merasakan nyatanya Tuhan itu, nanti semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu hilang dengan sendirinya. Intinya di situ. Ya. Oh iya. Kekecewaan, bahkan kekecewaan pun akan menjadi terima kasih. Jadi nanti tidak ada benci. Jadi kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada lingkungan pun tidak ada benci. Nanti timbul jadi rasa kasihan, rasa sayang. Mau dihujat, mau dihujat, mau dibenci sama mereka, mau disingkirkan, mau dibilangin apapun, tidak apa-apa jadinya. Tetapi kuncinya adalah Mas Zainul Hasan harus ketemu dulu. Bukan ketemu ya. Dia sudah ada. Selalu ada, tidak pernah tidak ada. Bukan, tapi sudah bisa merasakan. Jadi Mas harus bisa merasakan betul-betul. Ini loh Allah sing asli. Ya. Keberadaan Tuhan ya, Bang. Iya. Nanti otomatis ngerti-ngerti sendiri. Nanti ditonton sendiri bagaimana sikap dengan teman. Mungkin ya ada tidak frontal ya, tetap bersahabat, tapi tidak ada kebencian. Karena melihat melihat kesalahan-kesalahan mereka ini sebagai kasihan gitu loh. Yo, mereka tidak ngerti, yo bener gitu. Jadi sulit, Bang, kalau masyarakat sini sulit, Bang, kalau apa ya? Saya gimana ya? Apalagi saya itu jarang keluaran tuh, Bang. Saya anak rumahan, Bang. Kebetulan saya itu anak rumahan Kuper tuh, Bang. Gitu ya. Tapi saya takut, Bang. Takut gimana tuh? Takut dibully. Iya, enggak apa-apa. Nanti lama-lama enggak. Ini kan Mas sudah curhat gini, sudah dilepaskan ke semesta. Nanti pasti ada pelan-pelan, nanti ada yang nanti guru sejati Gusti Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya Mas Zainul Hasan sendiri nanti yang akan nuntun, ngasih tahu sebaiknya begini. Karena takut, oh gini ya, mungkin sembunyi-sembunyi dulu, nggak perlu ngomong, nggak apa-apa. Yang penting Mas mungkin ikutin ritual-ritual mereka, diajak kumpul, nggak apa-apa. Tapi rosonya sudah beda, ya. Iya. Sudah enak, nanti apapun enak, makan sama, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Tapi sekarang mungkin belum bisa, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan, pokoknya intinya. Nggak berani, Bang. Iya. Takut masih, Bang. Setiap hari. Curhat saya sama Abang, gimana tanggapannya, Bang? Makasih ya, Bang. Abang sudah menjawab anunya saya ini. Iya. Teleponnya saya sudah dijawab ini. Dari malam wah kemana ya? Mungkin sibuk kata saya. Ya biar enggak. Iya. Abang mungkin layani pelanggan yang lain tuh. Mungkin masih bicara sama yang lainnya tuh. Iya. Saya gitu. Makasih ya, Abang sudah mau membalas saya ini. Telepon saya ini.
Makasih Iya. banyak Bang. Saya juga terima kasih banyak Mas Zainul Hasan mau berbagi ya. Ini kan nanti pokoknya jangan khawatir Mas Zainul Hasan. Orang yang seperti Mas Zainul Hasan ini sekarang sudah banyak banget. Banyak banget. Ya, tetapi Iya Bang, tapi sembunyi iya, sembunyi Bang. masih Soalnya aku sembunyi-sembunyi. takut Bang, masih gimana itu, tahu sendiri ya Bang, ini Indonesia ini mayoritas beragama Muslim kan. Gitu. Salah dikit penistaan agama kan. Iya. Salah dikit lapor polisi. Itu Bang. Iya, iya, iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti Ya. pokoknya yang paling penting, Mas Zainul Hasan secara pribadi, enggak usah cerita kemana. Mas Zainul Hasan secara pribadi harus bisa sampai merasakan Allah dulu. Terasa dulu. Iya, iya. Itu yang poin penting. Iya Bang. Nanti kalau sudah benar-benar terasa, nanti sadar, oh ini toh Allah. Ini toh Allah. Nanti otomatis nanti ditonton sendiri. Dikasih tahu Mas harus bagaimana. Apakah harus diam-diam, apakah harus ngomong kepada teman atau harus tetap sembunyi-sembunyi. Nanti diberitahu sendiri. Ya, kira-kira gitu. Iya, iya Bang. Oke. Iya, ini sudah lama saya itu untuk nggak ada nomor teleponnya itu, tadi malam saya lihat channelnya Abang kan, terus dicantumkan itu di anunya Abang, di channelnya itu. Tak catat saya tak tulis sudah. Aduh ini wah betul lah, takut salah gimana ya, kok nggak diangkat ngomong katanya. Ini baru sekarang ini, Nanti alhamdulillah sudah diangkat. mudah-mudahan Abang, makasih ya. Mudah-mudahan, tapi ini kan hayalan ya, hayalan kemanusiaan saya. Kalau suatu saat saya lewat situ Bondo itu ya, saya kan ada teman di Probolinggo, kadang saya lewat situ Bondo di daerah apa itu dekat Python situ. Iya Bang. Lewat Punya situ teman di Bondo. Pondok. Nanti Punya teman mungkin di sini, Kak. mudah-mudahan Punya suatu teman saat di kita sini. bisa Punya teman di ketemu sini. ya, ngopi bareng, ngobrol-ngobrol bareng ya. Iya Bang. Mudah-mudahan. Iya Bang. Apa sini biar nomornya tak simpen ya Bang. Iya, iya, iya. Nomornya tak simpan di sini kan ya. Iya. Enggak, mungkin bisa nelpon lagi kapan-kapan tuh Bang. Siap, siap. Ya, sibuk tuh, iya Bang. Iya. Bisa nelpon mungkin, bisa video call mungkin. Mm-mm. Kapan-kapan tuh Bang. Iya. Mungkin. Juga gini Abang Mas, kalau nggak sibuk, Mas Zainul Hasan Iya. yang harus dipahami, iya iya iya. ketika Mas Iya, Zainul Bang. Hasan mengenal Allah atau zat Tuhan yang sejati ini, Iya. Mas Zainul Hasan sama sekali tidak sedang memusuhi Islam. Tapi justru Mas Zainul Hasan sedang menjadi Islam sejati. Itu harus dipahami. Oh iya iya iya. Enggak, kalau sama Islam yang saya nggak suka, ada ribet tuh. Iya. Terus sama agama-agama lain nggak boleh berteman gitu. Harus memusuhi. Saya pribadi saya nggak setuju kalau kayak gitu Bang. Iya. Kalau saya pribadi nggak setuju dah. Dan Kalau saya itu harus bermusuhan sama yang lain selain agama saya nggak setuju. Cuma saya karena takut gitu. Kadang saya kesal sendiri kalau ada teman atau siapa yang ngata-ngatain agama lain, kenapa nggak diam saja gitu. Padahal sepeda motornya, HP-nya, alat-alat demonstrasinya itu kan ciptaan non-Islam semua, Iya, apa nggak nyadar gitu. iya. Itu maksud saya Bang. Iya. Dan kabar baiknya adalah yang Zainul Hasan rasakan, itulah ajaran Al-Quran Mas. Jadi Al-Quran itu jelas kan, Allah itu maha pengasih, Ar-Rahim, ya, Hirrohmani Rohim, Ya, Bang. dan dia meliputi segala manusia. Jadi artinya maksud saya begini, Mas Zainul Hasan nanti ketika mungkin suatu saat di waktu kedepannya bisa memberitahu teman tetangga ya, itu Mas Zainul Hasan mengarahkan mereka, menuntun mereka, orang-orang yang masih belum paham itu bisa juga pakai ayat Al-Quran. Kan mereka katanya percaya Al-Quran, gitu ya. Iya. Ya, Iya. dia bilang menurut Al-Quran semua manusia dicintai Allah. Jadi teman-teman, janganlah kita membenci orang beragama lain, karena semua agama ternyata juga ada zat Allahnya, diliputi Allah. Nah, Mas bisa kasih ayat An-Nisa ayat 126, kemudian ayat Fusilat ayat 54. Nah, jadi bisa menjadi kesempatan untuk menuntun mereka juga, karena mereka ini kan sebenarnya tidak tahu, kasihan gitu loh. Mereka benci, menebarkan kebencian karena mereka belum paham, belum kenal Allah yang asli, kan intinya begitu. Iya. Kira-kira gitu. Ya Bang. Iya iya. Oke, ada lagi? Ini ya, kalau boleh tahu sampean asli Jember dah Bang? Iya, saya itu kelahiran Jember. Saya kelahiran Jember. Ya? Ke situ Bondo tidak sering, cuman ya sering lewat, sering banget di situ Bondo itu. Iya. Kalau pas lewat situ ya dari Jember
Mau dari apa Probolinggo mau ke Bali kan lewat Situbondo. Sering. Oh, nggak pernah mampir berarti ya? Cuma lewat aja itu. Lewat pernah sih mampir tuh, ada temannya adik saya itu punya depot, pernah mampir di situ. Saya pernah ke pantainya juga, pantai Situbondo itu deket-deket Pasir Putih itu kan. Oh iya iya iya. Ya gitu-gitu aja. Iya. Ya. Kalau saya anak rumahan bang, jarang keluar bang. Anak rumahan ya. Iya ya, enggak apa-apa. Iya terus apa ya? Gimana ya? Kayak anak kecil tuh masih saya. Ini alhamdulillah bisa bicara sama abang dah ya, bisa mengeluarkan keluh kesah saya. Kalau di desa saya ini saya apa ya? Jarang bergaul gitu. Iya iya. Ini Apa ya? Kayak ini ya, kalau teleponan ini seandainya saya bagikan ke YouTube itu nggak apa-apa, boleh atau jangan? ke YouTube. Ini kan sekarang kan Mas Zainul Hasan telepon, kemudian kalau saya rekam, kemudian saya bagikan di YouTube itu boleh atau jangan? Gak apa-apa dah, gak apa-apa. Nggak apa-apa, yakin ya? Ya silakan aja dah. Iya. Iya iya iya, gak apa-apa, gak takut saya dah, biarin dah. Iya iya iya, oke deh. Biar pada tahu semuanya dah. Gak apa-apa dah bang. Makasih saya malah bang. Iya. Kalau dibagikan bang. Iya. Pokoknya pesan saya lagi, Mas Zainul Hasan jangan pernah berharap kepada manusia siapapun ya, kepada saya, kepada siapapun. Bergantung penuh. Gimana bang? Gimana? Pokoknya Mas Zainul Hasan jangan pernah berharap atau mengandalkan manusia siapapun. Ya. Jadi betul-betul pasrah diri kepada Gusti Allah ya. Jadi Sang Pencipta ya. Iya, kepada Sang Pencipta. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri. Kadang diri kita ini kan kadang-kadang berani, tiba-tiba takut, kadang-kadang merasa pinter, kadang-kadang merasa bodoh. Jangan ya. Tapi serahkan kepada Dia. Jangan juga mengandalkan orang tua, tetangga, Franz Donald juga jangan. Pokoknya harus benar-benar la ilaha illallah ya. Jangan ada tempat Mas bergantung ya. Mas Zainul Hasan jangan bergantung kepada siapapun juga selain kepada Allah. Dan kabar baiknya Allah itu berada lebih dekat, bahkan bersama-sama Mas Zainul Hasan dimanapun Anda berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Ya, jadi itu jadi pegangan. Dimanapun ingat Allah di dalam diri, ya bukan di luar. Iya. Sip. Ya bang. Wis mantap, tenang aja. Selamat. Iya. Pasti selamat, tak jamin. Ya amin. Semoga Mas sehat selalu di sana ya, selalu dimudahkan rezekinya dan dibarengi lancar. Nggih, terima kasih banyak, Mas. Selalu bisa menyampaikan pesan-pesan kebenaran dari Warta Kabar Baik ya kepada semua umat manusia itu. Iya, saya kan cuma alat Mas. Saya lagi tidak bisa apa-apa, saya tidur sudah hilang semua pengetahuan saya. Saya sakit perut sudah tidak kanggo ilmu saya. Semua ini semata-mata karena Dia. Karena apa? Zat Allah. Karena Allah yang bila itu kan bersama Dia. Lillah karena Allah. Ya jadi saya ini ya sama aja Mas. Saya sama Mas Zainul Hasan ya salah makan ya sakit perut ya. Salah kurang tidur ya sakit ya. Ngelihat cewek ya kepengen ya, sama aja, kita ini sama, enggak ada beda. Iya. Maka kita hanya harus bergantung kepada Dia saja. Ya. Kalau takut Mas misalkan suatu saat merasa takut, dirasakan kepada Allah. Ya Allah atau ya Tuhan yang lebih dekat dari urat lain, saya lagi takut. Tolong ya Allah. Nah, langsung minta. Nanti diberi kekuatan di dalam langsung. Iya bang. Ya, harus sampai terasa loh Mas, harus terasa loh. Ini bukan teori loh ya. Harus nyata. Iya. Ya, Tuhan itu nyata Mas, sungguhan. Lebih nyata dari air. Kalau Mas Zainul Hasan haus, terus minum air, hausnya langsung hilang kan? Iya, langsung hilang. Nggak pakai teori lagi, nggak insya Allah minum sekarang mudah-mudahan hausnya hilang 2 hari lagi, nggak, langsung. Nah, Tuhan yang asli ini lebih nyata dari air Mas, lebih berkuasa dari air. Nah itu harus terasa. Lebih berkuasa. Oh, Mas sudah merasakannya sendiri dah ya, sudah membuktikannya sendiri ya. Iya dong, bersama kita bisa ngomong, sekarang kita bisa ngomong. Mulut kita bisa bersuara, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kan karena bersama-sama Dia. Oh. Iya kan? Bersama-sama Dia ya. Iya dong. Mas, Mas sekarang bisa nelpon saya.
Kan karena bersama-sama zat Allah. Kurang jelas apa coba? Sama-sama. Iya kan? Oh iya, misalnya gini bang. Gini bang, saya sudah lama itu, saya nggak sholat. Lama dah bang, di rumah bang. Saya lama nggak sholat dah. Kalau saya pikir sholat itu apa gunanya tuh? Saya nggak lama dah melakukan ritual gitu ya. Cuma kadang kalau di Ramayan tuh ya, di masjid saya kadang ya ngebunglon istilahnya itu, ikut-ikutan cuma. Tapi kalau secara pribadi nggak ada yang tahu ya, saya nggak sholat dah. Lama dah bang. Apalagi kayak Ustadz Malaysia itu yang pernah bilang sholat selesai masalah. Saya ngerasakan sendiri nggak selesai masalah bang. Malah tambah ruwet tuh. Ustadz Malaysia itu yang pernah bilang sholat selesai masalah, saya ngerasakan sendiri gak selesai masalah malah tambah ruwet tuh. Orang Islam kuat sembang. Mereka suka berimajinasi dengan agama. Agama jadi bahan khayal. Bagi orang Islam, agama adalah candu. Tak percaya? Cuba dengar apa orang Islam sebut. Rajin solat selesai masalah, masjid makmur, majulah negara. Tutup aurat selesai masalah zina. Tutup premis judi, berkatlah negara. Lepas tu ada ustazah kelabu asap ajar secara terbuka doa kuat anu. Nanti kalau doa tu makbul, laki dia kuat anu nak poligami, dia bagi realitinya. Tengoklah kehidupan orang Islam, masih dibelenggu kemiskinan, berperang sesama sendiri, tak habis-habis berbalah bab mazhab fiqh, tak habis-habis rasa lebih sunnah atau lebih aswaja berbanding orang lain. Anak orang Islam makin tak minat sains dan matematik, malah tak minat pergi sekolah pun berlambak. Nak tengok mai kampung saya, tengok atas jalan raya, siapa kaki rempit, tengok atas tembok, siapa kaki lepak. Ada orang Islam kisah, tapi kita masih berkhayal dengan candu agama. Orang lain yang kita hukum bakal masuk neraka selepas mati, sudah jauh meninggalkan kita. Malah tambah ruwet tuh. Jadi buat saya pikir, buat apa saya sholat juga, ada bedanya juga. Apalagi saya sering nonton channelnya Bang Herman Sambek itu bang. Bang Herman Sambek ya. Iya. Saya sudah kayak Bang Herman itu 25 tahun apa katanya nggak sholat, tapi nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dipikir-pikir nggak diasap, nggak diapa-apain, itu kan cuma doktrin bang, doktrin pembodohan kalau menurut saya. Nggak ada buktinya, nggak percaya juga saya ada. Jadi artinya gini mas, tidak sholat seperti sholatnya orang Arab kan begitu? Iya bang. Tapi, lama saya sudah sholat bang. Tapi sebenarnya setiap detik, setiap saat, Mas Zainul Hasan dan saya, Bang Herman Sambek dan juga kita ini selalu sholat. Artinya berkomunikasi atau disapa, dijaga, disapa, dipeluk oleh Allah. Jadi sholat yang asli itu setiap saat, Mas. Buktinya. Jadi bisa dipahami. Jadi jangan dibatasi sholat adalah ritual 5 waktu seperti yang diajarkan oleh Arab. Enggak. Sholat yang asli itu kan laku. Kalau bahasa Bali itu sholat itu perilaku. Jadi perbuatan kita inilah sholat. Ketika Mas Zainul Hasan tidur dengan kesadaran, mandi dengan kesadaran, makan sadar, yang makan ini milik Allah, yang dimakan juga milik mandi. Badan kena air terasa segar, terima kasih ya Allah. Itulah sholat. Sholat yang sejati itu perilaku setiap detik, setiap saat. Jadi narasinya gini, Mas Zainul Hasan sudah seperti Bang Herman Sambek, tidak melakukan ritual sholat seperti orang Arab. Tapi Mas Zainul Hasan justru sholat persis seperti yang dimaksud oleh Al-Quran. As-salatu mirajul mu'minin. Sholat adalah mi'raj, berkesadarannya seorang manusia dengan penciptanya. Setiap detik loh mas, bukan setiap detik, setiap saat loh. Kita itu sholat. Iya bang. Itu ya. Sip. Ya putus-putus bang, anunya bang. Putus-putus. Iya mungkin sinyalnya ya. Oke, ada lagi? Ini aja bang, salam ya buat kalau ketemu sama Bang Herman Sambek ya. Salam kenal dari situ Bondo bilang gitu ya. Siap, saya langsung sampaikan nanti. Iya sama Bang Herman, saya soalnya sering ngechat. Kalau ada nomornya kirim dah bang, mungkin sampai ada nomornya itu. Oke siap, nanti saya kasih langsung nomornya Herman Sambek. Siap. Ya, saya berapa kali sudah nggak kesampaian, nelpon gagal, salah kadang tuh, hangus, nggak bisa ya. Kirim dah ya bang. Oke. Ya, ini dah. Makasih ya bang.
Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak ya, Mas Zainul Hasan. Terima kasih banyak. Ini akan menjadi berkah, menjadi barokah, menjadi banyak pencerahan bagi banyak orang-orang lainnya. Kalau nanti teleponan ini kita bagikan Ya. di YouTube. Sip. Iya bang, ya bang. Makasih ya. Oke. Semoga. Iya, makasih. Sama-sama. Sudah cukup ya? Iya cukup dah. Semoga Ya. tambah dah sehat walafiat abang. Iya. Mas Zainul Hasan juga ya. Jangan lupa. Iya, jangan lupa ya bang. Kirim salam kenal Iman sampai. Iya, siap. Oke, Rahayu. Makasih ya. Masih. Ya mau mandi dulu nih. Ya, saya juga belum mandi. Makasih. Ya, oke teman-teman. Ya. Itu tadi telepon dari seorang di Situbondo ya, Zainul Hasan. Saya tidak akan ulangi lagi. Teman-teman silahkan bisa berikan komentarnya. Mungkin komentarnya juga bisa teman-teman membantu supaya Mas Zainul Hasan lebih berani, lebih merasa mantap ya untuk menjadi Islam yang sejati, bukan Islam versi agama Arab ya, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa silakan bagikan, sharekan video ini kepada sanak famili handetolan kerabat Anda, dan tetap semangat. Rahayu Sakung Dumadi, Nusantara bangkit. Dulu awalnya saya Islam, mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya, tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya.